Konnichiwa minasang. Watashi wa Ichihiro no Surinengshi desu. Konkai wa bunke o hapioshimasu. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Oke minasang, kali ini kita akan membahas tentang beberapa materi lagi ya. Untuk materi kali ini diantaranya ada naka-naka yang artinya tak kunjung, jarang atau kadang-kadang. Kemudian juga ada kito yang artinya pasti. Kemudian ada zehi juga yang artinya pasti ya minasang. Kemudian ada saiking akhir-akhir ini. Kemudian ada zeta yang artinya pasti juga, yang ada kanarazu juga yang artinya pasti ya minasang. Nah, untuk pembahasan materinya langsung saja kita ke video pembelajarannya ya minasang. Selamat belajar. Oke minasang, langsung saja kita ke pembahasan materinya ya. Yang pertama itu ada bungke naka-naka. Di sini naka-naka dalam konteks negatif ya minasang, yang artinya jarang, kadang-kadang, atau tak kunjung, atau lumayan. Nah, sebenarnya kata jarang ini berasal dari kadang-kadang yang bersifat negatif, dan arti sejatinya naka-naka itu artinya tak kunjung, karena tak ini bersifatnya negatif. Seperti itu ya minasang. Nah, kalau misalkan naka-naka adalah kadang-kadang yang bersifat negatif, nah kalau kadang-kadang yang bersifat positifnya berarti bagaimana? Kadang-kadang yang bersifat positifnya yaitu menggunakan tokidoki ya minasang. Nah, contohnya yaitu ini kita dalam konteks negatif dulu ya. Naka-naka benkyou shimasen, yang artinya jarang belajar atau kadang-kadang belajar atau tak kunjung belajar atau lumayan belajar. Seperti itu juga bisa ya minasang. Kemudian menggunakan tokidoki. Nah, tokidoki di sini itu kadang-kadang yang bersifat positif, yaitu sama dengan tamani ya minasang. Tamani juga artinya kadang-kadang. Contohnya di sini tokidoki benkyou shimasu, artinya kadang-kadang belajar. Seperti itu ya minasang. Kalau misalkan kadang-kadang dalam konteks negatif yaitu menggunakan naka-naka, tapi kalau misalkan kadang-kadang yang bersifat positif yaitu menggunakan tokidoki. Seperti itu ya minasang. Oke, lanjut ke bungke selanjutnya ya minasang. Di sini ada bungke ja atau dewa, yang artinya kalau begitu. Contohnya yaitu ja benkyou shimasu, artinya kalau begitu akan belajar. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada kanarazu yang artinya pasti atau dalam bentuk harapan, atau diartikan bisa berharap pasti. Ya kan, diartikan berharap pasti. Seperti itu ya minasang. Contohnya kanarazu shiken ni gokaku suru, artinya berharap pasti akan lulus pada ujian. Seperti itu ya minasang. Kemudian ada bungke zettai juga, artinya pasti dalam konteks mutlak, atau bisa diartikan mutlak pasti. Contohnya zettai shiken ni gokaku shimasu, artinya mutlak pasti akan lulus pada shiken. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini juga ada zehi yang artinya pasti juga, tapi dalam konteks usaha, yang bisa diartikan berusaha pasti, atau diusahakan pasti, atau usahakan pasti. Contohnya bagaimananya? Contohnya di sini ada zehi mata kimas, artinya diusahakan pasti akan datang lagi. Seperti itu ya minasang. Kemudian ada zehi kimas yang artinya berusaha pasti akan datang, juga bisa ya minasang. Kemudian zehi shikite kudasai ne, artinya tolong usahakan pasti, ya kan, datang ya gitu. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini juga ada bungke kito yang artinya pasti dalam konteks yakin ya, atau bisa diartikan yakin pasti. Contohnya yaitu kito JFT no shiken ni gokaku suru koto ga dekimasu, artinya yakin pasti, ya kan, bisa akan lulus pada ujian JFT. Seperti itu ya minasang, karena harapannya bisa lulus pada ujian JFT tahun ini gitu ya kan. Amin gitu ya minasang. Kemudian di sini juga ada tasikani yang artinya pastinya
kita bisa pasti atau pastinya, atau tidak salah lagi, atau kalau tidak salah. Di sini bungkainya sama dengan mochirong ya minasang. Tasikani itu sama dengan mochirong. Nah, contohnya tasikani goukaku shimasu artinya tidak salah lagi atau pastinya, atau kalau tidak salah akan lulus. Seperti itu ya minasang. Nah, bungkai selanjutnya yaitu ada yato yang artinya pada akhirnya. Contoh yato kimas artinya pada akhirnya akan datang, seperti itu. Atau yato shiken ni goukaku shimashita artinya pada akhirnya telah lulus pada ujian. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada bungkai yaitu materi selanjutnya yaitu ada kekyoku yang artinya pada akhirnya juga ya minasang, sama kayak yato gitu. Ini sama artinya pada akhirnya, yaitu sama dengan yato. Berarti kalau misalkan yato diganti dengan kekyoku bagaimana? Berarti kita ganti aja yatonya dengan kekyoku ya. Kekyoku shiken ni goukaku shimashita artinya pada akhirnya telah lulus pada ujian. Seperti itu ya minasang. Kemudian di sini ada touto yang artinya akhirnya juga. Nah, contohnya touto shiken ni goukaku shimashita artinya akhirnya telah lulus pada ujian. Seperti itu ya minasang. Di sini kemudian ada saiking. Saiking artinya akhir-akhir ini. Nah, saiking ini sama dengan konogoro yang artinya akhir-akhir ini, sama ya minasang. Contohnya saiking atamaga itai desu artinya akhir-akhir ini kepalanya sakit. Seperti itu ya minasang. Atau konogoro atamaga itai artinya apa minasang? Artinya akhir-akhir ini gitu kepalanya sakit. Seperti itu ya minasang. Jadi akhir-akhir ini bisa menggunakan saiking atau konogoro. Seperti itu ya minasang. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu ada nani-nani desne yang artinya nani-nani ya. Ini untuk konfirmasi ya minasang. Jadi desne di sini itu adalah bentuk konfirmasi, pertanyaan dalam bentuk konfirmasi yang tentunya itu membutuhkan jawaban ya minasang. Pertanyaan sejatinya itu menggunakan ka ya minasang. Tapi kalau misalkan menggunakan ne juga itu bisa ya. Nah, kan misalkan ada yang nanya, ada yang ngomong gitu, kyo wa hare desu ne gitu ya kan. Kyo wa hare desu ne. Nah, kan ini naik gitu. Kyo wa hare desu ne. Nggak mungkin kan minasang kalau kita diem aja gitu. Tentunya kita juga harus menjawab ya minasang. Berarti kalau misalkan ada yang mengungkapkan seperti itu artinya pertanyaan versi konfirmasi. Kyo wa hare desu ne gitu. Hari ini cerah ya gitu. Nah, kita bisa jawab hai so desu gitu. Iya betul, seperti itu ya minasang. Nah, seperti itu ya minasang. Berarti pertanyaan sejatinya itu menggunakan ka. Tapi kalau misalkan menggunakan desne itu juga sama dalam bentuk pertanyaan, yaitu bentuknya ya tapi konfirmasi. Seperti itu ya minasang. Jadi pertanyaan versi konfirmasi yang membutuhkan jawaban. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada bungke yaitu nani-nani desu ne gitu ya kan, yang artinya kan ya. Ini juga sama konfirmasi karena belakangnya juga ada ne ya minasang. Kalau belakangnya ada ne yaitu adalah pertanyaan versi konfirmasi, sama ya minasang. Contohnya kyo wa hare desu ne artinya hari ini ya kan cerah ya, cerah loh ya gitu, cerah kan ya sumimasen yang minasang. Kyo wa hare desu ne gitu, hari ini cerah kan ya gitu kan. Pasti tentunya kita juga bisa jawab ya minasang, bisa hai gitu atau hai so desu gitu, atau bisa des aja gitu ya minasang, atau bisa des aja ya minasang. Tapi des di sini itu bentuknya tidak sopan ya minasang. Tapi kadang tuh Nihongjin juga kalau misalkan ada sebuah pertanyaan gitu ya kan bisa dijawabnya des gitu. Des itu artinya sama dengan so des ya minasang, tapi so-nya itu dihilangkan, jadi desnya aja yang diambil gitu ya minasang. Tapi itu bentuknya tidak sopan ya. Kalau misalkan pengen bentuk yang konfirmasi yang lebih sopan, jawabannya yaitu adalah hai so des atau hai gitu, atau so desnya aja juga bisa ya minasang. Nah,
Oke minasang, selanjutnya kita membahas tentang nani-nani desyo yang artinya lo gitu ya kan. Di sini itu pasti, konteksnya pasti bahwa memang benar-benar informasinya itu pasti atau memang kita mengetahui pasti ya minasang. Contohnya ada yang bertanya, kurasuni ayu sangga imasne, ada saudara ayu imasne gitu ya kan. Ini bertanya ya, tadi yang konteks ne itu tuh pertanyaan ya minasang. Jadi kurasuni ayu sangga imasne gitu, imasne gitu ya kan. Terus dibalas gitu, kurasuni ayu sangga imasyo gitu kan. Misalkan lagi ngobrol gitu, ada saudara ayu di kelas ya gitu, ada saudara ayu di kelas ya gitu ya kan. Terus ininya jawab, ada saudara ayu di kelas loh gitu ya kan. Jadi emang kitanya tuh apa sih, desyo atau yo ini emang bentuknya itu bukan pertanyaan ya, tapi memutuskan statement atau jawaban ya minasang. Jadi kitanya memberikan jawaban yang sudah kita ketahui pasti, seperti itu ya minasang. Kemudian ada bungkus selanjutnya yaitu ada nani-nani no nakani, artinya di dalam. Dan di sini itu menggunakan kata kerja pasif ya minasang. Kalau di dalam maksudnya menggunakan kata kerja pasif, dan di dalam ini misalkan di-nya di dalam itu menggunakannya ni ya minasang. Kalau misalkan kata kerja aktif berarti di-nya itu menggunakan de ya minasang. Berarti kalau pasif di-nya itu menggunakan ni, kalau aktif di-nya itu menggunakan de ya minasang, seperti itu. Contohnya ini supa nona kade hong o kaimasta. Di sini kan berarti kan kayak ada aktivitas gitu, kata kerja aktif ya. Kaimas itu membeli ya, berarti apa minasang? Telah ya kan, telah membeli buku di dalam supa, berarti pasar swalayan gitu, seperti itu ya minasang. Kalau misalkan menggunakan ni-nya bagaimana? Berarti kalau menggunakan ni, kurasun no nakani ayu sangga imas. Nah di sini kan kata kerjanya pasif ya minasang, berarti ada saudara ayu di dalam kelas, seperti itu ya minasang. Nah kemudian bungkus selanjutnya yaitu ada nani-nani no nakade, artinya dalam, yaitu dalam tapi bisa tambahkan di juga, tapi de di sini konteksnya itu artinya dalam ya minasang. De sendiri itu artinya dalam bentuk universal. Kecontohnya di sini nih, kalau misalkan di itu kan ada dua arti, artinya ada dalam atau di ya minasang gitu. Nah arti kalau misalkan de yang artinya, cara membedakannya mana sih D yang dalam, mana sih D yang bermakna di gitu ya kan. Nah kita lihat kata kerjanya minasang. Kalau misalkan kata kerjanya aktif gitu ya kan, berarti di ini termasuknya itu diartikan bermakna di gitu ya kan. Misalkan berarti kayak contohnya kayak tadi minasang, kalau misalkan kata kerja di sininya aktif, berarti kalau misalkan ada di sini itu bukan artinya dalam tapi artinya di ya minasang. Nah contohnya kayak gini nih. Contohnya kudamo no naka de. Naka di sini bisa ya, no naka ini bisa dihilangkan juga. Berarti kalau misalkan langsung kudamo no de gitu ya kan, itu bisa ya minasang. Tapi kalau misalkan menggunakan no naka juga bisa ya. Kudamo no naka de ichigo ga ichibang suki des. Artinya apa minasang? Nah di sini kan menggunakannya kata sifat yang minasang, berarti bersifatnya universal, berarti dalam de di sini itu bermakna dalam, seperti itu. Artinya paling suka stroberi dalam buah-buahan gitu ya kan. Paling suka stroberi di dalam juga boleh ya, asal dalamnya ini tidak hilang karena makna de yang di sini itu artinya maknanya dalam. Boleh ditambahi di dalam juga boleh ya. Paling suka stroberi dalam buah-buahan di gitu bisa ya minasang. Sumimasen, paling suka stroberi di dalam buah-buahan itu juga bisa ya, atau misalkan paling suka stroberi dalam buah-buahan juga langsung bisa ya. Nah di sini juga ada catatan, de yang bermakna dalam sepanjang kalimat tidak ada kata kerja aktif gitu ya kan. De yang bermakna dalam gitu ya, artinya sepanjang kalimat tidak ada kata kerja aktif. Nah kalau misalkan di yang bermakna sumimasen, de yang bermakna ini tuh de ya minasang, de
D yang bermakna di, sudah pasti ada kata kerja aktif. Nah, seperti kata sifat itu kan di-nya itu diartikan dalam ya minasang, karena tidak memiliki kata kerja aktif. Nah, contoh yang tadi kalimat tadi ya minasang. Nah, lanjut ke bungkus selanjutnya yaitu ada nani uchi naka, yaitu artinya dalam. Nah, contohnya shitsumei uchi naka. Naka di sini tuh uchi naka nai itu sama artinya dalam ya minasang. Contohnya berarti shitsumei uchi atau shitsumei naka atau shitsumei nai, artinya dalam penjelasan gitu, dalam penjelasan seperti itu ya minasang. Di sini juga ada bungkus selanjutnya yaitu nani nanika atau nani nanika juga yang artinya atau ya minasang. Nani nanika yang artinya atau. Nah, atau ini dari K itu kan biasanya apakah gitu, berarti kata atau itu dari gabungan nani apakah ya minasang. Nah, kalau misalkan secara tunggal mau menggunakan atau itu bisa menggunakan matawa ya minasang. Nah, kalau K ini berarti lebih dari satu, tapi kalau misalkan ataunya cuma satu gitu bisa pakai matawa ya minasang, kotoba tunggal. Nah, di sini contohnya korewa boru pengga boru pengka syapu pen shiruka gitu ya kan. Nah, berarti artinya kono ya kan pulpen atau ya kan pensil mekanik, seperti itu kan minasang. Atau kita juga bisa bilang gitu, maksudnya kita bisa artikan ini apakah pulpen, apakah pensil mekanik, seperti itu ya minasang, berarti sama aja. Korewa boru pengka syapu pensiruka, artinya ini pulpen atau pensil mekanik, atau ini apakah pulpen, apakah pensil mekanik, seperti itu ya minasang. Berarti nani nanika yang artinya atau itu dari nani apakah ya minasang. Nah, contoh selanjutnya, soal selanjutnya yaitu sumimasen kok soal ya. Materi selanjutnya yaitu ada nani si yang artinya lagi pula. Nah, dalam objeknya itu biasanya menggunakan mo yang bisa diartikan pun atau juga, tapi bisa ini bisa nggak menggunakan objek mo, tapi lebih sering juga menggunakan objek mo ya minasang. Untuk kata sifatnya yaitu nani i, i-nya tidak hilang, kemudian bertemu dengan si, kemudian kata sifat nanya hilang diganti dengan dasi, kemudian kata benda juga ditambah dasi. Di sini futsukei langsung si ya minasang. Futsukei-nya ada ru, tanai sama tai gitu ya minasang, berarti langsung si gitu. Nah, si ini termasuk terjemahan akhir. Contohnya seperti ini. Oishi, omoshi, roishi, deskara, suki des, artinya kan si ini kita artikan lagi pula ya. Berarti oishi dulu ya minasang. Enak, lagi pula, menarik, lagi pula, oleh karena itu suki, suka ya. Oleh karena itu suka. Seperti itu ya minasang. Nah, kalau misalkan bentuk kata benda ya berarti tinggal tambah dasi aja, misalkan ame dasi gitu ya kan. Kalau misalkan kata sifat na berarti himana jadi himadasi gitu. Futsukei berarti kalau misalkan rusi, taisi, tasi gitu, atau naisi, seperti itu ya minasang. Nah, kemudian ada materi selanjutnya yaitu nani ya. Nani nado di sini menggunakan o atau ga mas. Nah, o atau ga ini tergantung pada kata kerjanya. Kalau misalkan kata kerjanya pasif berarti objeknya menggunakan ga. Kalau misalkan kata kerjanya aktif berarti objeknya menggunakan o. Di sini digunakan untuk jejeran kata benda atau DLL ya minasang. Nah, contohnya sumimasen, di sini cara mengartikannya yaitu di sini dulu kan, di sini ada ya, ada di sini 1 2 3. Kemudian nado ini terjemahan akhir ya minasang yang diartikan dan lain-lain. Seperti itu ya minasang. Ga untuk kata kerja pasif dan o untuk kata kerja aktif. Seperti itu ya minasang. Contohnya kurasu no naka ni hong ya isu ya kagami ga arimas. Artinya apa minasang? Artinya karena arimas ini termasuk terjemahan ga
ada termasuk terjemahan yang dari belakang, berarti ada gitu ya kan, berarti dari sini dulu nih, ada gitu ya kan, ya di sini tidak mempunyai arti apa-apa ya minasang. Ada berarti ada buku, kursi, cermin ya kan. Ini kita tidak menggunakan nado dulu ya minasang, coba kita pakai iya-iyanya dulu ya. Berarti ada buku, kursi, cermin di dalam kelas, seperti itu ya minasang cara menerjemahkannya. Kemudian ada bungke selanjutnya yaitu nani-nani tari, simas atau jejeran kata kerja dan lain-lain. Sama mengartikannya dari sini dulu ya minasang. 1 tari, 2 tari, 3 kalau misalkan selesai tarisi ya kan, atau misalkan sampai tarinya aja juga nggak apa-apa ya minasang. Di sini itu dari 1 sampai 3 itu adalah satu konteks. Nah, tarisi ini diartikan sama kayak nado yang artinya dan lain-lain ya minasang, dan diterjemahkan ke akhir. Jadi nah, untuk kata kerjanya gitu, kata kerjanya kita menggunakan futsu, berarti harus diartikan. Kalau misalkan emas kita artikan ru, kalau misalkan mata ta gitu artinya telah, ru berarti artinya akan, maseng atau nai artinya tidak, tai artinya ingin, te artinya apa minasang? Ya 4TK itu ya gitu ya kan, artinya 4TK itu, berarti yang ini diterjemahkan lebih awal ya minasang, seperti itu ya. Nah, contohnya kyowa benkyo shitari gohang o tabe tari abi tari shimasu, artinya apa minasang? Tari-tari di sini itu tidak memiliki arti ya minasang, hanya digunakan untuk jejeran kata kerja dan lain-lain. Nah, contohnya berarti imiwa artinya kyowa gitu ya kan, dari sini dulu akan kan shimasu berarti akan belajar, makan nasi, mandi ya kan, berarti seperti itu. Hari ini akan belajar, hari ini akan hari ini gitu, hari ini akan belajar, makan nasi, terus kemudian mandi. Kemudiannya nggak diartikan kemudian ya minasang, nggak ada arti kemudian. Berarti kyo wa benkyo shitari gohang o tabe tari abi tari shimasu, artinya hari ini akan belajar, makan nasi, mandi. Seperti itu ya cara mengartikannya minasang. Kemudian ada materi selanjutnya yaitu nani-nani toka. Nani-nani toka seperti halnya ya minasang, yang diartikan seperti halnya. Contohnya di sini gakoe ikutoki jugyo dogu, jogyo apa sih jugyo doku dogu sumimasen minasang. Gakoe ikutoki jugyo dogu wa hong toki kesigomu sumimasen ya sensei, ini sumimasen minasang, ini nggak ada tentengnya tadi, lupa. Berarti gakoe ikutoki jugyo dogu wa hong toki kesigomu sumimasen bukan toki ya tapi toka. Sumimasen ya minasang, ya ampun. Ayo kita ulang lagi ya minasang. Bismillah. Gakoe ikutoki jugyo dogu wa hong toka kesigomu toka borupen toka o motana kereba narimasen, artinya apa minasang? Ketika akan pergi ke sekolah ya kan, alat pelajaran harus ya kan, ini nakareba narimasen artinya harus mota harus membawa, seperti halnya buku, seperti halnya penghapus karet, seperti halnya ballpoint, seperti itu ya minasang, ballpoint atau pulpen. Kemudian juga di sini ada nani-nani tari toka. Nani-nani tari toka seperti halnya juga minasang, berarti tari di sini tidak diartikan, hanya untuk menjejerkan kata kerja ya minasang. Berarti hanya tokanya aja yang diartikan, yaitu seperti halnya. Contohnya kyo wa benkyo shitari toka gohang o tabe tari toka abi tari
tokasimas. Seperti tadi ya contohnya, ini kan menggunakan tari-tari aja yang tidak memiliki arti ya minasang. Tapi kalau dikasih toka itu artinya seperti halnya. Contohnya tadi kan ya, berarti kyo wa hari ini gitu ya kan. Di sini kita lihat akan gitu ya kan, akan seperti halnya belajar, seperti halnya makan nasi, seperti halnya mandi. Seperti itu ya minasang. Kemudian lanjut ke pola berikutnya yaitu nani nani to doci raga keterangan, kemudian artinya yang mana nani nani dan nani nani. Contoh, ringgo to mikang to doci raga suki des. Nah, to di sini kita artikan dan to berikutnya yaitu artinya to pengulangan. Berarti kalau to pengulangan kita terjemahkan lebih awal dulu ya minasang. Berarti yang mananya. Kemudian di sini yang suka apa ringgo minasang? Apel dan jeruk. Seperti itu ya minasang. Nah, lanjut ke bungkai selanjutnya yaitu nani nani to dewa ja. Nani nani dan nani nani sebagai subjek ya minasang. Berarti kalimat ini kita bisa ambil to di sini juga sebagai subjek. Contohnya yaitu ringgo to mikang to dewa doci raga suki des. Nah, karena to yang tadi itu to docira itu adalah to pengulangan, berarti diawalkan, sedangkan di sini to-nya sudah tidak ada. Di sini sebagai subjek, berarti dociranya dipisah ya minasang. Nah, berarti dari sini dulu ya minasang. Dari belakang dulu ya. Berarti suki ini termasuk terjemahan ga yang dari belakang. Berarti yang suka ya kan, yang suka, yang mananya sumimasen, yang suka, yang mana apel dan jeruk. Dari sini dulu minasang sumimasen, ada partikel wa ya. Berarti kan dari ini dari jadi subjek ya minasang sumimasen. Berarti dari sini apel dan jeruk ya kan, dari subjek ya, apel dan jeruk. Yang suka, yang mana. Seperti itu ya minasang. Nah, ini juga kemudian ada nani nani des atau nani nani nandes. Ini dalam bentuk sopan ya minasang. Nah, endes ini digunakan untuk futsu atau kata sifat i. Kemudian nandes biasanya digunakan untuk kata sifat na dan kata benda. Contohnya ini sebagai pembentuk sopan aja ya. Ini kan apa minasang, berarti ini misalkan narimas, kata kerjanya narimas ya. Narimas, kita menggunakan kata kerja. Berarti narimas itu naru ya. Naru ya kata ininya. Kata bentuk jisonya gitu. Berarti narundes. Ya kan, narundes, terus kemudian takaindes, atau kalau misalkan kata sifat nanya berarti himanandes, kata bendanya berarti amenandes. Seperti itu ya minasang contohnya. Kemudian lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya yaitu ada nani nani no atau nani nani nano, yang artinya penegas ya minasang. Contohnya taberu no, tabe tano. Kimi wa asa gohang o tabetano, artinya kamu telah makan ya kan, telah makan nasi, telah makan sarapan atau telah sarapan. Seperti itu ya minasang. Berarti no dan nano di sini itu sebagai penegas saja ya minasang, tidak memiliki arti apapun gitu. Kembali lagi ke bentuk sebelum no atau nanonya itu bagaimana ya minasang artinya. Lanjut, kemudian ada nani nani na atau nani nani nakana. Konfirmasi agak kasar nih ya minasang. Contohnya sugiwa nani yarukana gitu ya kan. Artinya selanjutnya melakukan apa gitu, atau kata kasarnya selanjutnya ngapain ya gitu. Seperti itu ya minasang, sebagai konfirmasi agak kasar. Selanjutnya ngapain ya itu. Kemudian di sini ada nani nani te yokat. Alangkah baiknya kalau atau karena nani alhamdulillah, yaitu dalam konteks bersyukur. Seperti itu ya minasang. Nah, contohnya shikeng ni goukaku shite yokatta, artinya alangkah baiknya kalau
akan lulus, ya kan? Goukaku. Alangkah baiknya kalau lulus pada ujian, seperti itu ya minasang. Kalau misalkan arti yang kedua karena nani alhamdulillah, berarti sikang ni goukaku shite yokata, artinya karena lulus, ya kan, lulus pada ujian alhamdulillah, seperti itu ya minasang, karena lulus pada ujian alhamdulillah. Kemudian bungkai selanjutnya yaitu ada made yang diartikan sampai atau madeni yang artinya pada sampai. Nah, made yang artinya sampai itu termasuk ke terjemahan awal. Kemudian madeni yaitu artinya bukan terjemahan awal ya minasang, harus bisa membedakan. Nah, perbedaan made dan madeni yaitu made kegiatan dilakukan sampai segitu, kemudian madeni yaitu deadline atau batas waktu. Contohnya seperti ini minasang, gakko made artinya sampai sekolah, ya kan. Kemudian di sini contoh madeni berarti abiru no wa mainichi shichiji madeni abite kudasai, artinya apa minasang? Perihal mandi, ya kan, tolong mandi, ya kan, artinya pada sampai, ya kan, pada sampai jam 7 setiap hari. Seperti itu ya minasang cara menerjemahkannya. Nah, mungkin itu saja untuk materi kali ini ya minasang. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Semoga yang sedang belajar bahasa Jepang selalu dilancarkan dan semoga yang akan melakukan tes segera diluluskan ya minasang. Soalnya 1 kali tes, semoga semuanya bisa lulus, semoga kita semua bisa lulus dan bisa pergi ke Jepang pada tahun ini ya minasang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dadah minasang. Semoga kita lulus dalam menggapai tujuan dan menggapai cita-cita, semoga selalu dipermudah dan selalu dilancarkan. Sampai bertemu dengan materi berikutnya ya minasang. Jamata asta.